Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu semua yang sudah sama-sama hadir pada acara kali ini. Senang sekali rasanya saat ini saya dan teman-teman bisa hadir di sini untuk bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu semua yang sangat luar biasa. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, banyak rezekinya, dan awet muda tentunya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, bicara soal awet muda nih. Di sini pasti kita semua selalu ingin untuk terlihat awet muda. Tapi kan yang namanya awet muda bukan cuma soal fisik dan penampilan, tapi juga soal kebugaran, kelincahan, dan juga kesehatan. Nah, oleh karena itu di sini saya akan membahas gimana sih caranya agar Bapak dan Ibu semua bisa tetap terlihat sehat walaupun umur ini sudah berat gitu. Nah, salah satu cara agar Bapak dan Ibu semua bisa tetap sehat adalah dengan menerapkan pola makan yang baik. Nah, gimana sih cara kita bisa menerapkan pola makan yang baik atau pola makan yang baik seperti apa sih yang harus dilakukan? Nah, Bapak dan Ibu semua, oleh karena itu di sini saya akan membahas materi Ayo Hidup Sehat dengan Pola Makan Isi Piringku. Nah, baik Bapak dan Ibu semua, sebelum kita lanjut dan masuk ke materi, alangkah baiknya kita untuk saling kenalan dulu nih. Biarkan saya dan tim untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nugraha dan saya biasa dipanggil Nugi. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama tim saya, yaitu ada Dia Rama Syafira, biasa dipanggil Vira, dan juga Lutfia Daya Safira, biasa dipanggil Ufi. Dan kami di sini adalah mahasiswa dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi di awal kita sudah menyinggung sedikit tentang gimana sih cara menerapkan pola makan yang sehat dan yang baik agar tubuh kita tetap bugar gitu kan. Nah, caranya adalah dengan menerapkan pola makan isi piringku. Oleh karena itu di sini saya akan membahas seperti apa sih isi piringku itu, aturan-aturannya bagaimana, dan juga hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar pola makan ini, isi piringku ini bisa menjadi lebih optimal lagi. Seperti mencuci tangan yang baik seperti apa, aktivitas fisik yang harus dilakukan seperti apa, minum airnya bagaimana, dan juga untuk bisa bagaimana mengontrol ataupun melihat berat badan kita setiap minggu atau setiap bulannya. Nah, Bapak dan Ibu semua, pembahasan pola makan isi piringku ini penting sekali untuk diketahui oleh Bapak dan Ibu semua karena di usia Bapak dan Ibu sekarang, di usia yang sangat produktif dan sedang sibuk-sibuknya bekerja, rentan sekali terkena berbagai macam penyakit seperti yang ada di slide di sini. Seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, kolesterol, obesitas, kurang tidur, stres, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting sekali untuk Bapak dan Ibu memperhatikan pembahasan kali ini karena ini akan menjadi wawasan tambahan agar bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di slide ini, yaitu dengan cara menerapkan pola makan isi piringku. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tak kenal maka tak sayang, maka pertama-tama sebelum kita lanjut membahas materi-materi yang lain, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu semua apa itu isi piringku. Nah, jadi isi piringku itu adalah suatu pedoman ataupun acuan yang dicanangkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Kesehatan untuk kita masyarakat agar bisa menjadi standar gimana sih atau seperti apa sih konsumsi asupan yang baik yang harus kita lakukan sehari-harinya, seperti itu. Singkatnya sih kalau misalkan kita lihat piring yang bulat, kita bagi setengah yang pertama 2/3-nya untuk sayuran, 1/3-nya untuk buah-buahan, kemudian setengah yang lain 2/3-nya untuk makanan pokok, dan 1/3-nya untuk lauk dan pauk. Nah, ini adalah bentuk visualisasi ataupun contoh gambar seperti apa isi piringku. Mungkin Bapak dan Ibu semua saya persilahkan apabila ada yang ingin mendokumentasikan atau memfoto terlebih dahulu agar bisa dijadikan contoh nanti di rumah nih, terutama untuk ibu-ibu bisa buat contoh atau patokan ketika memasak untuk bapak-bapak dan keluarganya di rumahnya masing-masing. Silakan, saya persilakan untuk difoto terlebih dahulu. Nah, sesuai seperti apa yang saya jelaskan tadi, jadi isi piringku itu kita visualisasikan dengan piring yang bulat itu, terus kita bagi dua. Bagian yang pertama, setengah yang pertama itu 2/3-nya untuk sayuran, 1/3-nya untuk buah-buahan.
Nah, bagian yang lainnya 2/3-nya untuk makanan pokok dan 1/3-nya untuk lauk pauk. Nah, setelah saya jelaskan seperti ini, mungkin ada beberapa dari Bapak dan Ibu yang penasaran dan bertanya, kenapa sih kita harus makan tuh kayak gini? Makan yang kayak gini tuh isinya apa aja, manfaatnya apa aja, dan harus dimakan seperti apa? Oleh karena itu, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Bapak dan Ibu semuanya, selanjutnya kita akan membahas aturan pembagian makan dalam isi piringku. Dan di sini kita akan membahas contoh makanannya seperti apa, harus makan yang bagaimana, dan kenapa sih kita harus makan ini. Yang pertama adalah makanan pokok. Nah, di sini kita akan membahas makanan pokok terlebih dahulu, dan ada beberapa syarat nih, bagaimana suatu makanan bisa disebut sebagai makanan pokok. Pertama, jelas harus ada karbohidratnya, karena bagaimanapun fungsi dari karbohidrat, fungsi utamanya adalah menjadi penghasil energi ataupun sumber energi utama untuk tubuh kita. Oleh karena itu, syarat ini menjadi syarat pertama dan syarat yang paling penting karena bagaimanapun karbohidrat menjadi sumber energi dan tenaga untuk Bapak dan Ibu semua beraktivitas seperti bekerja, untuk rumah tangga, dan yang lain sebagainya. Yang kedua adalah harus mengenyangkan. Ya bagaimanapun ini sudah menjadi budaya kita di Indonesia karena kadang kita juga sering dengar istilah kalau belum makan nasi itu belum makan gitu kan, belum dapat nasi itu belum kenyang. Jadi bagaimanapun makanan pokok harus mengenyangkan. Kemudian selanjutnya adalah rasanya harus netral karena makanan pokok sering dijumpai atau dibarengi dengan lauk pauk dan sayuran yang lainnya yang berbagai macam rasanya. Oleh karena itu makanan pokok harus punya rasa yang netral agar rasa-rasa dari lauk pauk yang lain bisa cocok di lidah kita dan tidak bercampur aduk seperti itu. Kemudian mudah diolah, mudah ditanam, mudah didapat dan juga harus punya ketahanan ataupun bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama agar bisa dikonsumsi lebih optimal seperti itu. Nah, contoh dan porsi dari makanan pokok, ada nasi yang bisa dikonsumsi sebanyak 3 centong, ataupun kentang yang bisa dikonsumsi sebanyak 3 buah, dan juga mie yang bisa dikonsumsi sebanyak 1,5 gelas. Ini merupakan sumber makanan yang penting untuk dikonsumsi oleh Bapak dan Ibu semua, karena untuk menjadi tenaga utama atau penghasil energi utama untuk aktivitas Bapak dan Ibu semua sehari-hari, bisa untuk bekerja dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini merupakan sumber makanan penting dan jangan sampai terlewat. Nah, selanjutnya yang kedua, selain makanan pokok, ada juga lauk pauk, yaitu sebagai sumber protein. Lauk pauk ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sumber protein hewani, yaitu seperti daging ayam, daging sapi, telur, susu, ikan, dan lain sebagainya. Dan juga ada protein nabati atau berasal dari tumbuhan seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Nah, mungkin di sini Bapak dan Ibu semua ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus makan asupan protein gitu kan? Oke, jadi gini ya Bapak dan Ibu semua, saya di sini akan selanjutnya akan membahas seperti apa fungsi dan juga kelebihan ataupun kekurangan dari masing-masing protein ini, baik protein nabati maupun protein hewani. Untuk sumber protein yang pertama ada sumber protein hewani. Protein hewani ini mempunyai kelebihan yaitu dia punya asam amino yang lebih banyak, lebih lengkap, dan lebih mudah diserap oleh tubuh. Dan mungkin setelah ini ada pertanyaan nih, asam amino itu tugasnya seperti apa sih? Fungsinya itu untuk apa sih? Jadi asam amino itu Bapak dan Ibu semuanya fungsinya untuk memperbaiki dan membentuk jaringan tubuh yang rusak. Atau dalam arti lain bisa disebut sebagai menjaga kebugaran ataupun membuat Bapak dan Ibu semua terlihat lebih awet muda lah, kasarannya seperti itu. Nah, selain menjaga kebugaran, asam amino juga berfungsi sebagai penghasil energi dan juga membentuk antibodi. Jadi buat Bapak Ibu semua, apabila Bapak dan Ibu semua teratur mengonsumsi sumber protein hewani, secara nggak langsung Bapak dan Ibu semua sudah bisa membantu menjaga daya tahan tubuh masing-masing menjadi lebih kuat. Nah, biasanya orang-orang yang rentan terkena penyakit adalah orang-orang yang jarang ataupun tidak teratur mengonsumsi proteinnya baik hewani maupun nabati. Jadi antibodinya tidak bisa berfungsi secara optimal. Nah, itu tadi adalah kelebihan dari protein hewani. Dan selanjutnya kita akan membahas kekurangan dari protein hewani ini. Jadi protein hewani ini kekurangannya adalah dia mempunyai lemak jenuh yang cenderung tinggi atau sering kita sebut kolesterol, sehingga
tidak baik apabila dikonsumsi secara berlebihan. Oleh karena itu, bagi Bapak dan Ibu semua, apabila ingin mengonsumsi protein hewani, untuk diusahakan lebih bijak dan mengontrol konsumsinya. Karena apabila berlebihan ataupun tidak bijak, takutnya kolesterol ini akan menyebabkan dampak yang buruk bagi kesehatan Bapak Ibu semua, apalagi di usia saat ini. Nah, untuk selanjutnya ada pangan protein nabati, dan untuk contohnya seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan yang lainnya. Protein nabati ini punya kelebihan lain ataupun kebalikannya dari protein hewani tadi. Yang pertama adalah protein nabati ini cenderung mempunyai lemak jenuh yang lebih rendah dari protein hewani ataupun kolesterol yang rendah, sehingga aman untuk dikonsumsi secara rutin oleh bapak ataupun ibu yang ada di sini dan tidak berbahaya kolesterolnya seperti itu. Yang kedua, kelebihannya adalah dia punya kandungan yang spesial yang tidak dipunyai oleh pangan-pangan lain dan hanya ada di tumbuhan khususnya, yaitu adalah isoflavon. Dan isoflavon ini punya manfaat yang sangat luar biasa untuk menjaga kesehatan tubuh Bapak dan Ibu semuanya. Dan yang ketiga, kelebihannya dari protein nabati ini, dia cenderung lebih murah dibandingkan protein hewani. Karena biasanya bisa sebut seperti tempe, tahu itu di pasar juga kita bisa lihat hanya sekitar 3 ribuan atau 4 ribuan kita sudah dapat banyak seperti itu. Dan selain dari kelebihannya, tadi kita sudah membahas kelebihan, saya akan membahas selanjutnya adalah kekurangan dari protein nabati ini, yaitu adalah dari kehigienisannya. Jadi beberapa dari protein nabati memang cenderung produk olahan seperti tempe, tahu, dan lain sebagainya, dan kita selaku masyarakat tidak tahu, tidak bisa memastikan kehigienisan kebersihan dari pengolahan produk tempe ataupun tahu tersebut. Namun walaupun kita tidak bisa memastikan produk ini atau tahu dan tempe tidak berbahaya apabila kita konsumsi dengan baik dan bisa dimasak dengan benar. Jadi tetap harus mengkonsumsi protein nabati, terutama tempe, tahu, dan kacang-kacangan, walaupun kita tidak bisa memastikan kehigienisannya. Oke hadirin semuanya yang saya hormati, Bapak dan Ibu semuanya. Selanjutnya kita masuk ke buah-buahan. Buah-buahan ini merupakan sumber vitamin, berbagai vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Karena pada dasarnya tubuh kita gak bisa memproduksi vitaminnya sendiri. Oleh karena itu kita perlu asupan dari luar. Dan buah-buahan ini mengandung berbagai jenis vitamin seperti vitamin A, B, C, E, dan masih banyak lagi pokoknya. Dan selain itu, buah-buahan juga mengandung mineral dan serat pangan yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah hadirin yang kami hormati, buah-buahan mengandung banyak sekali manfaat. Yang pertama adalah bisa menjaga kebugaran tubuh kita. Jadi untuk Bapak dan Ibu semua di tengah-tengah kesibukannya sehari-hari, bekerja dan lain sebagainya dari pagi sampai sore, dengan mengonsumsi buah-buahan rutin dan teratur, itu bisa membuat Bapak dan Ibu semua terlihat lebih sehat, lebih bugar, dan lebih fit dan fresh seperti itu. Yang kedua adalah sebagai sumber air untuk tubuh dan untuk kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan dan menjaga metabolisme tubuh Bapak dan Ibu semuanya. Nah selanjutnya buah-buahan juga bisa berfungsi sebagai antioksidan alami. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu semua tidak tahu antioksidan itu apa, jadi salah satu fungsi antioksidan itu adalah untuk mencegah kanker. Jadi dengan Bapak dan Ibu mengonsumsi buah-buahan secara teratur, Bapak dan Ibu semua secara langsung bisa mencegah resiko kanker yang terjadi pada Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian selain itu, buah-buahan juga bisa menjadi obat luar untuk jerawat maupun bisul, dan juga bisa memelihara kesehatan jantung, kesehatan hati, tekanan darah, terutama di umur Bapak dan Ibu semua yang sekarang. Untuk contoh buah-buahan sendiri dan porsinya sesuai isi piringku, bisa dengan buah pepaya 2 potong sedang ataupun 1 buah pisang, misalnya 1 buah pisang 1, seperti itu. Nah selanjutnya adalah salah satu juga yang paling penting, yaitu sayuran. Ini merupakan sumber vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Selain itu sayuran juga mempunyai contoh mineral seperti karoten dan yang lain sebagainya, dan juga bisa berfungsi sebagai antioksidan yang diperlukan oleh tubuh untuk mencegah, seperti yang tadi saya sebutkan tadi, mencegah kanker bagi Bapak dan Ibu semuanya. Nah selain fungsi-fungsi yang sudah tadi saya sebutkan untuk manfaat dari sayuran, sayuran sendiri punya manfaat lain yang sangat banyak yang diperlukan oleh tubuh kita. Contoh pertama manfaatnya adalah sayuran dapat meredakan stres Bapak dan Ibu semua. Jadi di tengah aktivitas Bapak dan Ibu semua bekerja yang letih, kadang kita
bosen juga gitu kan. Dengan mengonsumsi sayuran, sayuran bisa mengontrol hormon Bapak dan Ibu semua agar bisa lebih tenang dan lebih refresh. Selain itu, sayuran juga bermanfaat untuk melancarkan buang air besar, menjaga kesehatan jantung, dan juga mencegah kanker. Kemudian mengkonsumsi sayuran juga dapat membantu menjaga berat badan kita agar tetap seimbang dan juga bisa membantu untuk melakukan detoksifikasi atau mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, sayuran juga bisa membantu menjaga kesehatan kulit, mata, dan tulang yang baik untuk Bapak dan Ibu semua, terutama di umur yang saat ini. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, itu tadi kita sudah membahas aturan-aturan ataupun apa saja yang harus diperhatikan dalam pola makan isi piringku. Dan selanjutnya kita akan masuk dan membahas hal-hal apa saja sih yang harus dilakukan agar pola makan ini, isi piringku ini bisa menjadi lebih optimal lagi. Yang pertama adalah dengan cuci tangan. Dalam cuci tangan ini kita ada 5 langkah dan yang pasti menggunakan sabun dan mencuci tangannya sebaiknya selama 20 detik. 5 langkah tersebut adalah basahi tangan terlebih dahulu dengan air mengalir secara keseluruhan, kemudian gosokkan telapak tangan yang tadi sudah dicampur dengan sabun, telapak tangan, punggung tangan, dan juga sela-sela jari. Setelah itu bersihkan juga di bawah-bawah kuku, kemudian setelah beres, Bapak dan Ibu semua bisa mencuci kembali, membilas tangan Bapak dan Ibu semua dengan air mengalir dan setelah itu bisa dikeringkan dengan tisu ataupun pengering. Nah, selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan adalah aktivitas fisik. Ini kadang selalu dilupakan oleh Bapak dan Ibu semua, terutama di tengah kesibukannya. Padahal selain asupan yang baik, kita juga perlu mengolah tubuh kita agar bisa lebih sehat. Salah satunya adalah dengan olahraga atau aktivitas fisik. Tidak perlu ribet-ribet, Bapak dan Ibu semua bisa melakukan aktivitas fisiknya di rumah, bisa seperti push up, sit up, ataupun lompat. Ataupun kalau misalkan Bapak dan Ibu semua punya waktu senggang, bisa sekalian untuk refreshing, untuk melakukan jogging di tempat terbuka, seperti taman dan yang lain sebagainya. Selanjutnya adalah konsumsi air yang cukup. Bapak dan Ibu semua bisa mengkonsumsi air minimal ataupun secara umumnya adalah 8 gelas sehari, terutama di tengah kesibukan Bapak dan Ibu semuanya. Ini penting untuk dilakukan Bapak dan Ibu semuanya karena dengan konsumsi air yang cukup, itu bisa membantu tubuh kita untuk mencegah risiko kanker dan juga mencegah penyakit kandung kemih, menjaga kesehatan kulit, dan juga bisa mengontrol kalori yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir adalah biasakan untuk selalu memantau berat badan Bapak dan Ibu semuanya. Jangan sampai nanti tiba-tiba di tengah kesibukan Bapak dan Ibu semua mengalami overweight ataupun underweight yang dapat mengurangi aktivitas Bapak dan Ibu semuanya, terutama saat bekerja. Oleh karena itu, biasakan untuk memantau dan mengontrol berat badannya, dan apabila ada kesalahan seperti sedang overweight ataupun underweight, bisa langsung dilakukan konsultasi gizi ke ahli gizi terdekat. Baik Bapak dan Ibu semuanya, itu tadi penjelasan tentang aturan-aturan isi piringku, hal-hal yang harus dilakukan dan yang lain sebagainya. Dan ini merupakan salah satu lampiran brosurnya nanti akan dibagikan oleh tim saya. Dan mungkin itu saja dari kami, sekian dari kami dari perwakilan mahasiswa gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Saya Muhammad Rizky Nugraha dan tim undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.